diciptakan. Ya. Pertama, inilah firman dari Amin, ya, berdasarkan Wahyu 3 ayat 14 mengatakan bahwa inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa firman dari Amin, Amin ini adalah berbicara tentang Tuhan kita Yesus Kristus, saksi yang setia dan benar. Ini adalah berbicara Tuhan Yesus Kristus. Nah, permulaan dan ciptaan Allah berarti bahwa saksi yang setia dan benar itulah Tuhan kita Yesus Kristus adalah ciptaan Allah. Tapi dikatakan permulaan ciptaan Allah, bukan berarti bahwa Yesus diciptakan itu dari awalnya, tidak. Tetapi ini permulaan dari ciptaan Allah adalah berbicara tentang ciptaan yang baru, ya, ciptaan baru. Karena kita sudah tahu bersama bahwa firman itu memang sudah ada sejak semula. Firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, ketika firman itu menjadi manusia, disitulah proses penciptaan, bahwa Yesus diciptakan dari firman menjadi manusia, ya, supaya kita bisa bedakan dengan menjelma, ya. Menjelma itu tidak benar-benar jadi, hanya sementara, tetapi diciptakan itu benar-benar jadi, ya, bahwa bagaimana firman yang adalah Allah dan dia bersama-sama dengan Allah kemudian diciptakan oleh Bapa, oleh Allah sendiri menjadi manusia. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 dan 47 dikatakan manusia pertama Adamnya menjadi makhluk yang hidup, ya. Manusia pertama adalah Adam, itu adalah makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Manusia kedua berasal dari surga. Jadi kita melihat bahwa Adam yang akhir ini, ya, menjadi roh yang menghidupkan. Kalau manusia pertama Adam adalah makhluk yang hidup, dia hidup oleh karena ada nafas hidup yang dari Allah, ya. Tetapi manusia kedua bukan lagi nafas hidup, tetapi roh dari Allah, ya, menjadi roh yang menghidupkan. Jadi waktu Yesus diciptakan, ya, menjadi manusia, itu firman menjadi manusia, maka apa yang terjadi bahwa roh Allah masuk oleh roh kuasa Allah, maka dia hidup oleh roh, ya. Ada sedikit perbedaan dengan kita manusia, bahwa manusia kita hidup oleh daging. Itu sebabnya kenapa Yesus sekalipun dia terdiri dari darah dan daging, tapi dia hidup oleh roh. Makanya dia tidak pernah berbuat dosa, karena kuasa roh itu ada di dalam dirinya. Kita juga kalau kita sudah dipenuhkan oleh roh dan mematikan daging itu dan hidup dalam roh, maka kita juga akan hidup tidak lagi dalam dosa, ya. Kalau kita sudah ciptaan yang baru itu disebut manusia Allah, ya. Jadi kenapa dia disebut manusia Allah? Kalau yang pertama Adam itu hanya manusia, tetapi Yesus dia adalah Allah, tapi dia juga manusia, makanya disebut manusia Allah, ya. Demikian pun kita di dalam Tuhan, ya, gereja Tuhan, kalau hidup di dalam Kristus, dia akan menjadi ciptaan baru, maka dia disebut manusia Allah. Jadi status manusia pertama itu hanya manusia biasa, kemudian masuk ke dalam ciptaan baru menjadi manusia Allah, statusnya berbeda, ya. Itu sebabnya kenapa kemuliaan sangat jauh berbeda antara manusia pertama dan manusia kedua, ya. Demikian pun Hawa pertama dan Hawa kedua, dalam arti bahwa Hawa dan gereja pengantin akan sangat jauh perbedaan kemuliaan, ya. Oleh karena kita sudah dalam bentuk ciptaan baru itu diciptakan
dari roh dan firman. Disinilah pentingnya kita hidup dalam firman. Kita terima firman dan firman itu masuk dalam diri kita, ya firman itu bertumbuh dalam bentuk iman. Ya. Oleh kuasa Roh Kudus, maka firman itu akan hidup menjadi sesuatu yang hidup dalam diri kita. Inilah ciptaan baru dalam diri kita dalam bentuk yang biasa kita sebut iman. Ya. Ini pribadi yang baru dalam diri kita. Tapi pribadi lama masih ada. Itu sebabnya pribadi lama harus dimatikan supaya pribadi yang baru itu yang bertumbuh sampai kepada kedewasaan. Kalau kita tetap hidup dalam pribadi yang lama, hidup dalam darah dan daging, hidup dalam hawa nafsu, maka roh kita, ya, iman kita, pribadi yang baru itu tidak akan bertumbuh dan tidak akan pernah menjadi dewasa. Kita tahu bahwa orang yang kanak-kanak di dalam iman seperti apa nasibnya, ya. Dia akan menjadi sama dengan 5 perempuan yang bodoh. Nah, langkah penciptaan Adam kedua. Langkah pertama persiapan hingga firman menjadi manusia. Jadi ada persiapan. Kemudian kedua mengerjakan pekerjaan Bapa, mengalami orokan dan hinaan sampai disiksa dan mati disalibkan. Jadi proses penciptaan ini, ya, pertama persiapan itu ketika firman menjadi manusia. Langkah kedua mengerjakan pekerjaan Bapa sampai mati tersalib. Berarti bahwa selama Yesus hidup di bumi, melakukan pekerjaan Bapa sampai mati disalib, itu adalah bagian dari proses penciptaan baru. Ya. Berarti bahwa belum selesai menjadi ciptaan baru ketika Yesus menjadi manusia. Itu baru langkah awal, ya. Langkah awal untuk menjadi satu ciptaan baru. Tapi bagaimana hasilnya ciptaan baru ini? Ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, ya. Langkah ketiga bangkit dari kematian, kemudian diubahkan tubuh penuh kemuliaan. Inilah hasil ciptaan. Hasil ciptaan Yesus sebagai manusia Allah ketika dia sudah bangkit dari kematian dan menggunakan tubuh kemuliaan. Ya. Inilah hasilnya. Dan itulah manusia Allah. Dia manusia sejati, tapi dia Allah sejati. Nah, demikian juga nantinya tentu gereja pengantin. Nah, kita juga sekarang dalam hidup ini sedang dalam proses penciptaan. Jadi selama kita hidup ini, proses menuju penciptaan baru itu sedang berlangsung. Nanti selesai prosesnya ketika kita dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, ya. Atau ketika kita diubahkan, ya, pada saat kita masuk dalam pengangkatan gereja dan diubahkan, maka saat itulah selesai proses penciptaan baru itu. Nah, jadi untuk kita mengerti kenapa ada Yesus disebut manusia Allah dan gereja pengantin juga disebut manusia Allah sebagai satu ciptaan baru, ya. Karena di dalam kerajaan 1000 tahun masa damai, ya, di sanalah Yesus tampil sebagai Raja segala raja, ya. Di sanalah bagaimana Yesus ini sebagai Adam kedua atau Adam yang akhir, ya. Berarti tidak akan ada lagi Adam selanjutnya, karena Adam yang kedua ini adalah Adam yang terakhir, ya. Tidak akan ada lagi. Berarti bahwa penciptaan itu selesai. Tidak akan ada lagi penciptaan seketika Yesus sudah menjadi manusia Allah, ya. Tidak akan ada lagi penciptaan Adam ketiga dan selanjutnya, ya. Nah, artinya bahwa Tuhan sudah pastikan bahwa ini akan berhasil menjadi suatu ciptaan yang kekal.
Ciptaan yang pertama, Adam diciptakan gagal ketika mereka jatuh dalam dosa. Dan tapi Allah pastikan bahwa Adam akhir tidak akan jatuh lagi. Dan itu dibuktikan ketika menjadi manusia, tidak pernah berbuat dosa. Jadi itu sudah dibuktikan bahwa Adam yang akhir tidak akan jatuh. Dia sudah membuktikan ketaatannya kepada Bapa. Dia taat sampai kepada mati. Sehingga ketika dia sudah dipermuliakan, dikatakan ya, sampai firman Tuhan mengatakan bahwa itu sebabnya Allah Bapa sangat meninggikan dia dan memberikan nama di atas segala nama. Ya, jadi Yesus ini walaupun dalam catatan bahwa dia adalah Allah, ya, dia Allah, tetapi yang menjadi manusia, kita tahu bahwa dia meninggalkan kealahannya. Nah, ketika dia sudah berhasil menjadi manusia Allah, maka kealahannya itu kembali, sehingga di dalam dirinya dia bisa menjadi Allah sejati bersama dengan Bapa, Allah Tritunggal. Tetapi ada saatnya dia tampil sebagai manusia Allah, sebagai raja segala raja. Nah, itu akan kita lihat bahwa itu akan ada selama, khususnya di dalam kerajaan 1000 tahun masa damai. Nah, kita bandingkanlah dengan langit dan bumi yang lama dan langit dan bumi yang baru. Ya. Kita bandingkan Taman Eden dengan kerajaan 1000 tahun masa damai. Bahwa di dalam bumi yang lama ada Taman Eden, dan ditempatkan di sana Adam dan Hawa, dan kepada Adam diberikan kuasa untuk menguasai segala yang ada di bumi. Segala makhluk yang ada di bumi akan dikuasai, akan diperintah oleh Adam. Dan demikianlah Tuhan kita Yesus Kristus di dalam bumi baru. Di dalam bumi baru itu ada, ya, kita tahu bahwa di dalamnya ada kerajaan 1000 tahun masa damai. Nah, Yesus bertahta di sana sebagai raja segala raja. Berarti dia menguasai seluruh bumi dan segala isinya. Nah, di sini kita melihat bahwa ada persamaan antara Adam pertama dan Adam kedua. Diberikan kuasa untuk menguasai bumi. Tetapi kelebihan Adam kedua dikatakan bahwa kepadanya sudah diberikan kuasa baik di bumi maupun di surga. Karena dia adalah Allah dan dia adalah manusia. Maka sebagai Allah kepadanya diberikan kuasa di surga. Sebagai manusia kepadanya diberikan kuasa di bumi. Ya. Itu oleh karena ketaatannya kepada Bapa sampai mati. Sampai Allah memberikan kuasa kepadanya sepenuhnya. Penciptaan Adam kedua dan gereja, kita melihat bahwa ya sama seperti yang saya sudah jelaskan, Tuhan dan firman atau Adam kedua dan gereja, kalau Tuhan dan firman itu adalah satu atau sama, ya. Tuhan dan firman adalah satu. Kita tahu bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Yesus juga berkata, aku dan Bapa satu. Berarti bahwa firman atau Adam kedua dan Tuhan dan Bapa itu satu atau sama. Ya. Dan itu berarti bahwa firman dalam hal ini Tuhan kita Yesus Kristus dan gereja itu akan sepadan. Ya. Sama seperti Hawa diciptakan sepadan dengan Adam, maka demikianlah gereja pengantin akan diciptakan sepadan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bagaimana kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus pada saat dia sudah bangkit dari kematian dan terangkat ke surga penuh dengan kemuliaan, maka demikianlah gereja pengantin akan
akan penuh dengan kemuliaan karena dia akan diciptakan sepadan, sebanding dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Jadi Tuhan persiapkan suatu kemuliaan yang sangat besar. Itu sebabnya prosesnya itu tidak mudah. Ada proses yang harus kita lewati dalam penciptaan ini. Kita sudah melihat contoh bagaimana Adam yang akhir ini diciptakan. Berbeda dengan Adam pertama. Adam pertama itu hanya diambil tanah liat, dibentuk. Ya, jadi Tuhan hanya membentuk tanah liat itu. Setelah dia bentuk, maka Tuhan menghembuskan napas hidup ke dalamnya, maka selesai. Tetapi Adam yang akhir berbeda, ya, mempunyai proses yang cukup panjang dalam proses penciptaannya. Mulai dari firman menjadi manusia, itu membutuhkan waktu 9 bulan. Ya. Kita tahu bahwa bagaimana dia harus masuk menjadi janin dalam Maria. Nah, itu membutuhkan 9 bulan baru dia terlahir. Belum lagi sesudah dia terlahir, membutuhkan 30 tahun lebih baru dia dewasa. Ketika dia sudah dewasa, baru dia memulai pekerjaan Bapa di surga. Ya, berumur kurang lebih 30 tahun. Dia baru memulai pekerjaan Bapa. Sampai kepada dia harus mati tersalib. Nah, inilah proses yang harus dilewati. Jadi kita bisa bayangkan bahwa bagaimana lamanya proses itu, yaitu sepanjang seumur hidup. Kita melihat bahwa ya, benih yang fana dan benih yang kekal. Perbedaan antara Adam pertama dan Adam yang akhir. Adam pertama itu dari benih yang fana atau dari tanah liat, ya, dari benih yang fana dibentuk menjadi Adam. Tapi ada benih kekal di dalamnya. Jadi di dalam Adam pertama ini ada benih fana, tapi ada benih kekal. Ya, benih fana ini yang berasal dari tanah, tapi benih kekal itu yang berasal dari napas hidup. Itu kekal, dihembuskan. Nah, ketika itu dihembuskan, maka terciptalah jiwa dan roh. Ya. Karena yang diciptakan dari tanah itu hanya tubuh. Tapi jiwa dan roh itu diciptakan dari hembusan napas Allah. Nah, jadi dengan demikian bahwa itu jiwa dan roh itu kekal. Yang fana itu hanya tubuh saja. Makanya kenapa kalau kita meninggal memang tubuh jadi habis, dia akan menjadi tanah kembali. Tetapi jiwa dan roh kita tetap hidup, tetap ada. Ya. Hanya ditempatkan Tuhan di satu tempat. Jadi itu tidak akan pernah hilang karena dia kekal, ya. Sementara Tuhan kita Yesus Kristus itu dari benih kekal. Tidak ada benih fana di dalamnya. Ya, karena dia tercipta dari firman. Ya. Jadi perbedaan di sini kita semakin jelas bahwa Yesus diciptakan itu dari firman. Tidak ada unsur debu tanah di dalamnya. Sekalipun dia terlahir dari Maria. Walaupun Maria itu terbuat dari debu tanah, tetapi kita ketahui bahwa itu hanya secara fisik saja dia mengandung. Tetapi sebenarnya dia bukan keturunan secara biologi. Ya, karena bukan keturunan secara biologi, makanya dia tidak ada unsur debu tanah di dalam dirinya. Walaupun dia juga terdiri dari darah dan daging karena dia sudah menjadi manusia. Dia sudah menjadi manusia. Dia juga memiliki darah dan daging, memiliki tubuh. Tapi itu bukan dari tanah, itu tetap dari firman. Itulah sebabnya kekekalan itu di dalam Yesus Kristus itu
Walaupun dia benar-benar menjadi manusia sejati, makanya dia persis sama dengan manusia, bahwa dia juga mengalami yang namanya mati, dia juga menderita, dia juga sakit, sama dengan tubuh kita, ya, sama persis, walaupun dia bukan dari debu tanah. Kita melihat, ya, sebenarnya sudah jelas tadi, ya, ini hanya dalam gambar saja bagaimana langkah pertama Yesus lahir menjadi manusia, dan langkah kedua Yesus melayani sampai mati. Ya. Jadi bagaimana dia lahir dan tumbuh beranjak dewasa, kemudian langkah kedua dia mulai dewasa dan dia mulai mengerjakan pekerjaan Bapa di surga sampai mati tersalib, dan langkah ketiga dia bangkit, ya, dari kematian dan kembali ke surga dalam tubuh kemuliaan. Ya. Langkah pertama, firman menjadi manusia ini sampai pada saat dibaptis. Itu proses penciptaannya sampai dibaptis. Jadi mulai dari dia lahir sampai baptis, sampai dewasa, mulai dewasa, itu berarti itulah langkah pertama. Langkah kedua, dia mulai melakukan pekerjaan Bapa. Ya. Dia mulai mengajar sampai kemudian mati disalib. Langkah ketiga, ya, saya kira sudah jelas. Nah, kita perhatikan, Yesus menjadi manusia. Dia harus menjadi seorang gembala domba. Ya. Jadi dia benar-benar mengambil status sebagai seorang yang rendah, yang susah. Ya. Kita tahu bahwa kenapa Yesus tidak lahir dari golongan yang kaya raya misalnya, ya, atau dari golongan pejabat. Kan bisa saja, kan Yesus berhak memilih, ya, kemana dia mau pinjam rahim untuk terlahir. Karena kalau Yesus tiba-tiba saja turun dari langit menjadi bayi, kan, ya, itu pasti jadi jadi peristiwa yang menghebohkan, dan proses penciptaan baru buat manusia tidak akan berjalan dengan baik, karena pasti orang kaget dengan peristiwa itu. Makanya Yesus terlahir dengan seperti manusia biasa, manusia yang sulit, manusia yang miskin, bahkan dia mengambil posisi yang paling hina. Ya, itu sebabnya kenapa dia sampai terlahir di dalam kandang domba. Artinya bahwa dia benar-benar mengambil posisi yang paling rendah di antara manusia. Ya. Dan disinilah ujian bagi manusia, apakah dia mau percaya kepada Tuhan yang kelihatannya terlahir seperti itu. Ya. Jadi supaya kita paham bahwa jangan kita melihat bagaimana proses lahirnya, tapi kita melihat siapa dia. Ya. Nah, bahwa tujuan dia menjadi seorang gembala domba, tujuan menjadi seorang yang miskin, yang susah, adalah bahwa sebenarnya manusia di hadapan Tuhan seperti ini. Manusia di hadapan Tuhan seperti perempuan yang penuh dosa, perempuan yang terkutuk, perempuan yang siap dihukum. Ya. Jadi perempuan yang kotor, yang berdosa, yang siap dihukum. Jadi inilah tujuan Tuhan datang untuk menyelamatkan yang terkutuk ini. Dan itulah keadaan kita. Keadaan kita bahwa kita ini manusia terkutuk sebenarnya. Kita ini manusia berdosa. Kita ini manusia yang tinggal menunggu penghukuman. Ya. Karena upah dosa adalah maut. Sementara semua manusia sudah berbuat dosa. Kalau semua manusia sudah berbuat dosa, berarti bahwa semua manusia pasti dihukum. Hukumannya itu di dalam api neraka. Ya. Tetapi Yesus datang dalam rangka menyelamatkan ini.
Jadi dia mau menebus kita dari maut, dari hukuman maut. Bagaimana supaya dia bisa menebus kita? Itulah sebabnya ada langkah yang Tuhan ambil bahwa dia harus mengalami proses itu. Jadi kita melihat proses yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selain dalam rangka penebusan untuk merampas kita dari maut, itu juga adalah merupakan bagian dari proses penciptaan Tuhan kita menjadi manusia yang harus dia alami. Jadi ada dua hal yang terjadi di situ bersamaan. Proses untuk penyelamatan kita dan proses untuk pembentukan Yesus sebagai manusia. Karena kalau Yesus tidak menjadi manusia, dia tidak bisa menyelamatkan kita. Ya. Karena kalau dia sebagai Allah, dia harus menghukum. Yesus tidak bisa melanggar firman. Ya. Nah, bahwa upah dosa adalah maut berarti bahwa Yesus sendiri akan menghukum manusia itu oleh karena dosanya, ya. Nah, itu sebabnya tidak mungkin Yesus sebagai Allah bisa menyelamatkan manusia. Tetapi ketika dia menjadi manusia, maka disitulah jalannya untuk bisa menebus kita dengan cara dia mengambil alih kutuk maut itu, dengan cara dia menanggung kutuk maut itu, supaya dia bisa bebaskan kita. Sekarang kita berbicara tentang penciptaan gereja. Langkah-langkah penciptaan gereja pengantin manusia Allah sebagai berikut: lahir baru, dilahirkan kembali dari air dan roh. Kalau Yesus diciptakan, itu mulai dari dia lahir menjadi manusia sampai dia dibaptis. Maka gereja pengantin juga itu harus mengalami yang namanya lahir baru. Lahir baru, dilahirkan kembali dari air dan roh. Kenapa harus keduanya? Ya, kelahiran dari air itu hanya sebagai tanda bahwa kita mau menerima Yesus, kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian kelahiran dari roh berarti bahwa kita mendapatkan dari Tuhan pengakuan. Ada pengakuan dari Tuhan bahwa kita sudah menjadi anaknya yang siap untuk masuk dalam proses penciptaan baru selanjutnya. Berarti bahwa kelahiran baru dari air dan roh itu baru merupakan langkah pertama dalam proses penciptaan baru. Ya. Itu baru langkah pertama dari proses penciptaan baru. Karena iman kita di hadapan Tuhan digambarkan seperti kanak-kanak kalau kita belum dewasa, seperti kanak-kanak kalau kita belum menghasilkan buah-buah roh. Nah, itulah gambaran Tuhan Yesus yang terlahir sebagai anak-anak, bayi anak-anak dan tumbuh menjadi dewasa. Nah, perjalanan kehidupan iman kita juga dari kanak-kanak harus tumbuh menjadi dewasa. Itulah sebabnya mengalami kelahiran baru supaya bisa bertumbuh. Kalau tidak pernah mengalami kelahiran baru, bagaimana bisa mau bertumbuh? Apa yang mau bertumbuh kalau belum dilahirkan? Ya. Jadi belum ada proses penciptaan baru kalau belum lahir baru dari air dan roh. Kalau hanya lahir baru dari air, proses penciptaan itu belum belum resmi mulai. Ya. Digambarkan seperti masih dalam kandungan. Ya. Makanya perhatikan bahwa ada gereja mengandung dan ada gereja menyusu. Nah, gereja mengandung ini artinya dalam kandungan. Nah, bagaimana kehidupan kita? Iman kita kalau masih dalam kandungan, artinya belum lahir baru dari air dan roh. Inilah gambaran bahwa hanya lahir baru dari air, tapi belum dari roh.
keduanya, barulah resmi sebagai bayi yang sudah terlahir, sudah diakui dari surga. Ya. Karena kalau kita belum lahir baru dari roh, itu belum ada pengakuan dari surga. Berarti belum resmi kita sebagai bayi, makanya masih dalam kandungan. Nah, langkah selanjutnya sesudah kita lahir baru dari air dan roh, yaitu sempurna. Bagaimana kita bertumbuh menjadi dewasa sampai kepada sempurna? Proses salib, baptisan api. Ya. Jadi ada baptisan selanjutnya, baptisan api. Nah, inilah proses sampai kepada sempurna, yaitu kita memiliki iman, pengharapan, dan kasih yang sempurna. Iman dan pengharapan dan kasih ini yang akan bertumbuh dalam pertumbuhan. Kalau dia tidak menjadi dewasa, dia tidak menjadi sempurna, berarti bahwa kita tidak akan sampai kepada proses akhir. Nah, makanya ada yang setengah jadi dan ada yang jadi sempurna. Ya. Nah, berarti kita harus benar-benar mencapai kesempurnaan ini apabila terjadi baptisan api dengan sempurna. Ya. Kita tahu proses baptisan api dengan sempurna itu terjadi di dalam kegerakan besar, khususnya di dalam materai yang kelima. Di situ terjadi baptisan api yang sempurna. Ya. Artinya penderitaan yang benar-benar sempurna. Tetapi iman kita juga sempurna. Iman kita sempurna sehingga roh dan jiwa kita menjadi penuh dengan sukacita. Nah, kemudian langkah yang terakhir yaitu diubahkan. Jadi ada yang melalui kematian dan bangkit kemudian diubahkan, ada yang melalui pengangkatan kemudian diubahkan. Jadi prosesnya ini sama seperti Yesus waktu bangkit, ya, diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Demikianlah gereja pengantin juga akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Ini proses akhir dan penciptaan baru. Jadi proses penciptaan baru yang kita jalani sekarang ini bisa dikatakan masih di sini, ya, belum mencapai ini, ya, belum mencapai sempurna, masih dalam rangka menuju ke sana. Untuk menuju ke sana kita harus mencapai kedewasaan iman. Sama seperti Yesus tumbuh menjadi dewasa, maka demikianlah kita, iman kita, pengharapan dan kasih itu harus tumbuh menjadi dewasa. Ya. Kalau kita sudah memiliki iman, pengharapan, kasih yang dewasa, maka itulah yang nanti akan menjadi sempurna, disempurnakan oleh Tuhan. Baru kemudian diubahkan. Jadi dengan kata lain, ini lahir baru itu harus tumbuh sampai dewasa. Itu tahap pertama. Kalau dia tidak sampai dewasa, berarti ditinggalkan, ya, tidak masuk dalam proses selanjutnya. Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi bertobat lalu dilahirkan kembali dari air dan roh. Dalam proses ini kedagingan tubuh mulai merosot atau dimatikan. Jadi ada kaitannya dengan 7 tingkatan iman. Langkah pertama lahir baru, maka sudah harus terjadi kemerosotan kedagingan. Kedagingan sudah mulai dimatikan. Nah, mari kita renungkan bagaimana dengan kita, dengan kedagingan kita, dengan hawa nafsu kita. Masihkah ada buah-buah daging? Kalau masih ada buah-buah daging, berarti kita tinggal di tempat, tetap sebagai bayi. Ya. Kalau sudah mendapatkan Roh Kudus, sudah dipadukan dengan Roh Kudus, tetapi tetap hidup dalam hawa nafsu kedagingan, maka dia tetap sebagai bayi. Ya, tetap sebagai bayi, tidak bertumbuh.
Selanjutnya menghasilkan buah pertobatan sempurna, artinya bahwa gereja Tuhan harus terus bertumbuh sampai menghasilkan buah pertobatan ini. Walaupun buah pertobatan itu sebenarnya sudah ada ketika diterima Yesus, tetapi harus dibuktikan dalam perjalanan kehidupan. Saya sudah baptis air, saya sudah baptis roh, jangan buah pertobatannya hilang lagi. Makanya harus tetap ada. Ya. Jangan kembali lagi berbuat dosa. Sedangkan jiwa dan roh yang baru mulai diciptakan hingga terlahir seperti bayi, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dalam hal ini menerima baptisan darah, baptisan air, dan roh. Ya. Ini masih masuk dalam langkah pertama. Jiwa dan roh kita juga ikut diciptakan dalam bentuk iman, pengharapan, dan kasih. Jadi iman ini adalah tubuh ciptaan baru, jiwa adalah jiwanya, pengharapan adalah jiwanya, dan kasih adalah rohnya. Itu sebabnya kita harus hidup benar-benar dalam pengharapan dan kasih. Nah, bagaimana kita bertumbuh sampai kepada menjadi dewasa? Nah, langkah kedua, dewasa iman melayani Tuhan sehingga menghasilkan buah pelayanan. Sudah giat dalam pelayanan, ada buah-buah pelayanan. Jadi namanya buah pelayanan berarti buah pertobatan itu sudah pasti menjadi makanan kita. Kita sudah benar-benar menghasilkan buah pertobatan dengan sempurna. Buah pertobatan yang sempurna itu adalah apa? Mengasihi manusia, sesama kita manusia, seperti diri sendiri. Itu buah pertobatan. Ya. Kita harus sudah bisa mengasihi musuh-musuh kita. Inilah buah pertobatan yang harus kita sampai ke puncaknya, ya. Ketika dewasa iman, maka buah pelayanan sudah mulai dikerjakan, sama seperti Yesus mulai melayani ketika dewasa. Jadi sebenarnya kalau kita masih kanak-kanak dalam roh, dalam iman, pelayanan kita bukan tidak menghasilkan buah. Sekalipun kita bisa melayani, sekalipun kita bisa berkhotbah, sekalipun kita bisa, ya, ingat bahwa yang dibutuhkan buahnya, bukan kita bisa melayani, bukan hasil pelayanan dalam bentuk banyaknya jiwa-jiwa, tetapi buah pelayanan. Buah pelayanan itu adalah dalam bentuk seperti buah Roh Kudus. Bagaimana pengendalian diri sampai kasih. Artinya bahwa di dalam kita melayani Tuhan ada pengendalian diri. Di dalam melayani Tuhan ada kesabaran. Semakin melayani Tuhan, semakin sabar melayani Tuhan. Semakin melayani Tuhan, semakin bersukacita melayani Tuhan. Ya. Semakin melayani sekalipun susah-susah dalam pelayanan, tetap setia, semakin setia melayani Tuhan. Inilah namanya buah pelayanan. Ada hasilnya, ada kesetiaan, ada ketulusan, ada kesabaran, dan sebagainya. Nah, mengalami baptisan api dengan sempurna ini langkah kedua, ya, bahwa kita kan mengalami pencobaan. Nah, inilah begitu besarnya pencobaan, tapi kita akan tetap setia melayani Tuhan. Inilah baptisan api. Dalam proses ini kedagingan dimatikan sempurna, jiwa dan roh baru disempurnakan. Ya. Jadi dalam proses kedua ini, kedagingan itu dimatikan dengan sempurna, artinya sudah mati dengan sempurna. Tidak ada lagi persungutan. Artinya benar-benar mati. Biar kita dihina, kita tidak rasa sakit. Sama dengan orang mati kan dia tidak akan terasa tubuhnya dia, sekalipun dia diapakan. Demikianlah kalau kedagingan kita sudah mati, diapakan pun kita,
kita tidak akan sakit. Ya. Itulah namanya kedagingan sudah mati. Tapi kita akan bersukacita menghadapi apapun persoalan hidup ini. Ya. Nah, sehingga kalau kedagingan sudah dimatikan, maka jiwa dan roh baru disempurnakan. Ya. Artinya iman, pengharapan, kasih dan kasih itu akan disempurnakan ketika kedagingan sudah mati sempurna. Makanya ini yang harus kita perjuangkan. Kita banyak berdoa, kita banyak berpuasa, itu dalam rangka mematikan kedagingan. Selama kedagingan masih hidup, selama kita masih dikuasai hawa nafsu, maka kita tidak akan bisa bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi sempurna di dalam iman, pengharapan dan kasih. Ya, sehingga kita akan tetap kanak-kanak. Nah, jiwa yang sempurna yaitu jiwa yang memiliki akal budi pikiran Kristus dengan sempurna, atau pengharapan yang sempurna. Ya, kita punya pengharapan yang sempurna, kita memiliki pikiran Kristus. Bahwa bagaimana pikiran Kristus, bahwa sekalipun dia sudah tahu bahwa dia akan ditangkap, dia akan disalibkan, tetapi dia tetap pasrah dan berserah kepada Bapa di surga. Demikianlah seharusnya kita, bahwa sebesar apapun penderitaan yang kita lakukan, hanya pasrah dan menyerahkan semua kepada Bapa. Ya. Maka dengan demikian jiwa akan menjadi sempurna. Kita benar-benar memiliki pikiran Kristus. Kita punya pengharapan yang sempurna, pengharapan hidup kekal. Roh yang sempurna adalah roh yang baru, yaitu roh yang memiliki kasih yang sempurna. Jadi roh kita, roh yang baru harus memiliki kasih yang sempurna. Jiwa kita harus memiliki pengharapan yang sempurna, dan tubuh kita harus memiliki kematian kedagingan yang sempurna. Ya, itulah proses menjadi ciptaan baru. Langkah ketiga dalam proses penciptaan baru ini adalah diubahkan. Pada saat orang mati dan bangkit, pada kebangkitan pertama, tubuh, jiwa dan roh dipersatukan, lalu diubahkan, yaitu tubuh yang lama sirna di tengah tubuh yang baru, tubuh kekal penuh kemuliaan. Jadi prosesnya itu, ketika kita dibangkitkan, itu dipersatukan dulu tubuh, jiwa dan roh. Ya. Tubuh dibangkitkan dari debu tanah, kemudian bersatu dengan jiwa dan roh. Ketika itu sudah bersatu, langsung diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Nah, pada saat proses pengubahan itu, tubuh yang terdiri dari darah dan daging ini sirna, dia tertelan, dia hilang di dalam tubuh yang baru. Ya. Jadi dia bukan hilang begitu saja, tetapi dia seperti tertelan di dalam. Ya. Jadi dia akhirnya yang muncul adalah tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan ini yang tidak lagi dari darah dan daging, tapi dari roh. Seperti ketika Yesus bangkit dari kematian. Ada yang disempurnakan, malah yang sempurna lalu diangkat kemudian diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Inilah kerja Tuhan penciptaan yang sepadan dengan Kristus. Ya. Jadi proses diubahkan itu ada yang melalui pengangkatan. Kita tahu ada pengangkatan gereja. Jadi tidak melalui kematian. Dalam proses pengangkatan itu menunggu selesai ketika Tuhan datang, barulah diubahkan. Jadi iman yang sempurna itu masuk dalam pengangkatan gereja, tetap hidup, tetap dalam darah dan daging, diangkat ke dalam awan. Di sanalah dia menunggu sampai tiba Yesus datang dan mengubahkan. Ya. Nah, ciptaan baru ini yang diubahkan ini, yang penuh dengan kemuliaan ini, sepadan dengan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Nah, inilah gambaran bagaimana mulianya gereja pengantin ketika
dia berhasil selesai diciptakan. Itu sebabnya mari kita berusaha untuk benar-benar bisa mematikan kedagingan ini, karena yang menghambat dalam proses penciptaan baru adalah daging. Selama daging berkuasa, selama daging mau melakukan apa yang dia mau, maka proses penciptaan baru terhalang. Ya. Supaya itu tidak terhalang, maka kedagingan kita harus dimatikan. Makanya dari hari ke hari proses kematian kedagingan harus terus terjadi, meningkat sampai kepada kematian sempurna. Ya. Minta terus kepada Tuhan. Misalnya hari ini kita gagal, misalnya kita dimaki-maki orang, kok kita sakit hati sampai balas marah, berarti kita gagal dalam proses penciptaan baru, gagal dalam mematikan kedagingan. Nah, berarti kita minta lagi, Tuhan tolong supaya lain kali berhasil. Ya. Sambil kita berusaha, sambil berdoa, sambil berpuasa supaya lain kali berhasil. Sehingga lain kali kita diapakan pun kita sudah tenang. Ya. Memang dia bertahap. Tenang dulu. Kalau kita sudah mulai tenang, berarti sudah masuk dalam kemenangan, ya. Lama-lama masuk dalam damai sejahtera. Maksudnya bukan hanya tenang, tapi biar kita dimaki-maki orang, biar kita diapakan, kok kita senang, damai di hati. Ya. Itu berarti semakin meningkat. Itu sudah mendekati sempurna. Ya. Ketika itu menjadi sukacita, bahwa ketika kita dihina, direndahkan, tapi malah kita bersukacita. Jadi bukan hanya damai sejahtera, tapi sudah bersukacita. Tinggal selangkah menuju kepada kedewasaan. Ya, karena sampai kepada kedewasaan harus ada kasih, yaitu bahwa kita balas dengan kasih yang sempurna. Segala perlakuan kita balas dengan kasih, sama seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika di kayu salib. Dia mengasihi mereka, dia mendoakan mereka, ya, mereka yang sudah menyalibkan dia. Inilah kasih. Jadi dia bukan hanya bersuka cita, tetapi dia mengasihi orang yang melakukan itu. Nah, inilah yang harus ada dalam hidup kita. Kita harus sampai ke situ bahwa kita mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Ya. Nah, kalau kita sudah sampai di situ, berarti bahwa iman kita sebanding, sepadan dengan iman Kristus ketika dia di bumi. Ya. Sehingga pada akhirnya tinggal menunggu disempurnakan. Disempurnakan itu nanti ketika materai kelima dibuka, di situ baru terjadi penyempurnaan. Iman disempurnakan serentak dalam materai kelima, ya. Kecuali mereka yang sudah meninggal, ya, itu akan tidak lagi melalui proses disempurnakan karena mereka sudah meninggal, tetapi langsung diubahkan ketika bangkit, yaitu ketika iman mereka memang sudah dewasa, ya. Nah, bagaimana rencana Allah bagi manusia dari kekal sampai kekal? Bahwa yang awalnya Adam dan Hawa diciptakan selama 7 hari, ya, dalam bumi yang sempurna, ya. Tetapi dalam prosesnya gagal, ya, bumi menjadi terkutuk karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Akibat kejatuhan ini, maka Tuhan merancang penciptaan baru, yaitu dari Adam dan Hawa yang pertama ini akan diciptakan Adam dan Hawa yang baru, yaitu Adam yang akhir, Tuhan kita Yesus Kristus, dan gereja pengantin, ya, akan diciptakan dalam tubuh kemuliaan.
Ya, itu melalui proses. Kalau Adam dan Hawa diciptakan, ya, langit dan bumi dan Adam dan Hawa diciptakan selama 6 hari dan hari ke-7 beristirahat, maka demikianlah gereja pengantin akan diciptakan selama 6 hari dan hari ke-7 beristirahat. Ya. Tetapi 6 hari di sini adalah 1 hari sama dengan 1000 tahun bagi Tuhan. Nah, itu sebabnya, ya, proses penciptaan ini berlangsung 6.000 tahun. Dari 6.000 tahun ini, 2.000 tahun pertama itu adalah persiapan. Tuhan mempersiapkan masuk dalam proses penciptaan baru. Apa yang disiapkan Tuhan? Pertama, Tuhan mulai siapkan dari benih mana. Persiapkan benihnya dulu. Benih yang akan masuk dalam proses penciptaan baru. Ya. Kita tahu bahwa walau pada akhirnya yang diciptakan baru menjadi Adam yang akhir itu dari surga adalah firman, tetapi harus tetap ada di bumi manusia yang akan masuk juga dalam proses ciptaan baru itu. Ya. Dan tentu dari situlah proses penciptaan baru Adam yang akhir diciptakan, sekaligus proses penciptaan gereja pengantin secara keseluruhan. Nah, maka mulailah disiapkan. Pertama disiapkanlah keluarga Nuh. Ya, bagaimana Nuh disiapkan? Dipilihlah benih yang terbaik, Nuh yang didapat. Tapi ternyata tidak juga menghasilkan keturunan yang benar-benar baik. Kenapa? Karena memang pada intinya manusia sudah hidup dalam dosa, sudah terkutuk. Makanya, ya, sekalipun sudah pilihan, tetap keturunannya masih juga jahat. Kemudian akhirnya dari Nuh, ya, setelah semua manusia dimusnahkan, dipilih lagi sampai kepada Abraham yang dipilih. Nah, Abraham dipilih, disinilah benar-benar sudah Tuhan siapkan, sudah matang bagaimana Abraham dari keturunannya akan lahir sang penebus itu. Nah, itu sebabnya masuk dalam zaman anak, yaitu masuk dalam pembuatan maket, pembuatan gambaran maketnya, bagaimana sebenarnya ciptaan baru ini yang akan dibuat. Maket ini dimulai dari Ishak. Itu sebabnya kita mau lihat bagaimana Ishak itu dipersembahkan, anak tunggal, kemudian diminta untuk dipersembahkan. Inilah gambaran bahwa Adam yang akhir itu sebagai anak tunggal harus dipersembahkan, ya. Sehingga akhirnya kita tahu Tuhan Yesus harus dikorbankan, ya. Walau nanti ternyata Ishak tidak jadi dikorbankan, hanya siap dikorbankan, tapi diganti dengan anak domba. Kenapa diganti dengan anak domba? Karena ini hanya maket, belum pelaksanaan penciptaan baru maket. Nah, ketika masuk di Tuhan Yesus sebagai persembahan yang sebenarnya, itu tidak bisa lagi diganti dengan domba atau apa. Itu sebabnya Yesus langsung yang harus dikorbankan. Ya, jadi itulah gambaran Tuhan sudah membuat maketnya mulai dari Ishak, ya, sampai ya begitu banyak keturunan Ishak selanjutnya. Bangsa Israel menjadi maket untuk pembentukan gereja pengantin. Nah, bagaimana gereja pengantin atau dengan kata lain bangsa Israel yang hidup selalu memberontak kepada Tuhan, demikianlah gereja Tuhan akan selalu banyak yang memberontak kepada Tuhan. Makanya banyak yang gugur.
dalam perjalanan, ya. Tapi kita berdoa jangan sampai kita sama dengan bangsa Israel yang gugur dalam perjalanan menuju ke Kanaan. Jangan juga kita menggenapi itu, gugur dalam perjalanan menuju Yerusalem baru. Ya. Jangan sampai kita gagal. Karena itu kita harus dalam sepanjang perjalanan hidup ini jangan hidup dalam daging lagi. Hiduplah dalam roh, ya. Jangan bersungut-sungut. Kita tahu bahwa ada 4 perkara besar yang membuat kegagalan bangsa Israel. Ada persinahan, ada berhala, ada bersungut-sungut. Ya. Nah, jadi jangan kita suka bersungut-sungut. Jangan sampai kita terlibat berhala. Ya. Karena itu semua akan menyebabkan kegagalan-kegagalan dalam kehidupan kita. Nah, masuk dalam pelaksanaan. Sekarang ini pelaksanaan, dan kita sudah berada di ujung, yaitu mendekati kegagalan besar. Di ujung dari hari ke-6, ini hari ke-6. Berarti bahwa proses penciptaan baru itu sudah hampir selesai. Sudah hampir selesai. Nah, bagaimana kita? Apakah kita akan berhasil? Jangan sampai kita gagal. Nah, kalau sudah hampir selesai, berarti bahwa segala daya itu harus dikerjakan bagaimana supaya benar-benar selesai. Sama seperti Tuhan Yesus ketika mendekati penyelesaian penciptaan baru, bagaimana dia berdoa semalaman karena dia merasa tidak kuat, makanya dia berdoa semalaman supaya dia kuat. Dan ketika selesai dia berdoa, dia menjadi kuat, makanya dia bisa menjalani proses penyaliban itu dengan tenang. Demikianlah di dalam kehidupan kita, karena ini sudah masuk dalam masa-masa akhir, berarti bahwa masa kesusahan sudah sedang kita hadapi. Kita harus benar-benar siap. Kita harus benar-benar kuat. Itu sebabnya, mari kita lebih bertekun berdoa, lebih bertekun menyerah kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita, supaya kita kuat menghadapi segala pencobaan, supaya berhasil menjadi ciptaan baru, berhasil dalam mengalami proses kematian kedagingan dengan sempurna, ya. Dan kita tahu bahwa memang dalam proses penciptaan ini ada Babel pertama, ada Babel kedua, dan ada Babel ketiga dihadapi, ya. Nah, Babel pertama ada dalam masa persiapan, Babel kedua ada dalam masa pembuatan maket, dan Babel ketiga ada dalam masa pelaksanaan. Ya. Inilah yang akan menjadi tantangan, inilah yang akan menjadi hambatan, tetapi sekaligus menjadi alat. Ya. Memang dia menjadi tantangan buat kita, tetapi dia menjadi alat untuk menjadikan gereja pengantin sempurna. Supaya kita paham, ya, bahwa memang ini harus ada. Sama seperti kenapa Yudas harus ada? Supaya proses penyaliban Yesus berjalan. Demikianlah ini, antikris harus ada, Babel ketiga harus ada. Gunanya untuk apa? Untuk memproses gereja pengantin supaya berhasil menjadi gereja pengantin. Tetapi tujuan antikris untuk menggagalkan proses itu, tetapi tujuan Allah untuk menyelesaikan proses itu. Ya. Jadi memang tidak bisa dihindari, karena justru itu yang akan membentuk kita berhasil menjadi gereja pengantin. Ya. Seperti yang digambarkan oleh Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Bagaimana mereka mengalami proses selama di Babel, ya, bahwa mereka mengalami proses itu, tapi karena proses itu ada, maka mereka dipermuliakan. Kalau seandainya proses itu tidak ada, mereka tidak akan dipermuliakan. Ya, dengan adanya proses itu dan berhasil menang, maka mereka dipermuliakan. Demikianlah kita, adanya antikris yang akan menjadi tantangan terbesar. Tetapi kalau kita menang,
disitulah kemuliaan. Disitulah hasil akhir dari gereja pengantin akan nampak. Ya. Jadi kita tahu antikris, iblis dijadikan alat oleh Tuhan untuk membentuk gereja pengantin. Sama seperti tukang emas untuk melebur emas menjadi murni dibutuhkan api. Demikianlah Tuhan membutuhkan iblis, membutuhkan antikris untuk membentuk gereja pengantin menjadi sempurna. Ya, karena iblislah, antikrislah yang akan menjadi apinya.